السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام، وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار الحلبي والشيخ محمد هاشم أشعري، الشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ البصري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن وسائر مشايخنا وأساتذتنا، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات، وإلى مؤلف هذا الكتاب وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، بنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سوء ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته. Amin. Faslun, ay hadha faslun. Faslun ini adalah sebuah pasal. Tahrumus salatu allati laysa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin. Tahrumu haram as-salatu salat allati laysa laha sababun mutaqaddimun, yang tidak memiliki sebab yang mendahuluinya, wala muqarinun, dan tidak memiliki sebab yang menyertainya, membarenginya, fi khamsati awqatin, pada 5 waktu. Para ulama fiqih mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa diharamkan melakukan sholat yang tidak memiliki sebab yang mendahului sholat itu, atau tidak memiliki sebab yang menyertainya pada 5 waktu. Karena sholat itu ada yang memiliki sebab dan ada yang tidak memiliki sebab. Sholat yang memiliki sebab itu ada sholat yang sebabnya mendahului sholat, ada yang sebabnya membarengi sholat, dan ada yang sebabnya mutaakhir. Ada yang sebabnya itu setelah sholat. Nah, para ulama mengatakan bahwa pada 5 waktu yang akan disebutkan, kita tidak boleh melakukan sholat yang sebabnya mendahului sholat, atau yang tidak memiliki sebab yang mendahului sholat dan tidak memiliki sebab yang membarengi sholat. Artinya sholat yang tidak memiliki sebab sama sekali, ya, sholat yang tidak memiliki sebab sama sekali, ini tidak boleh dilakukan pada
5 waktu yang akan disebutkan. Dan juga sholat yang sebabnya setelah sholat, yang sebabnya mutaakhir di waktu yang akan datang, bukan mendahului sholat dan bukan menyertai sholat, maka juga tidak boleh dilakukan sholat tersebut pada 5 waktu ini. Jadi yang tidak boleh dilakukan pada 5 waktu yang akan disebutkan adalah sholat yang tidak memiliki sebab sama sekali, dan juga sholat yang sebabnya mutaakhir, yang sebabnya setelah sholat. Adapun sholat yang sebabnya mendahului sholat, seperti sholat jenazah, seperti qadha sholat 5 waktu. Ini sebabnya mendahului sholat. Sebabnya mutaqaddim, istilahnya dalam bahasa Arab. Boleh dilakukan pada 5 sholat ini, 5 waktu ini. Begitu juga sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Kenapa kita melakukan sholat tahiyatul masjid? Sebabnya apa? Sebabnya adalah masuk masjid. Nah, kita masuk masjid terlebih dahulu, baru kemudian melakukan sholat tahiyatul masjid. Artinya sholat tahiyatul masjid itu sebab sholatnya adalah sesuatu yang mendahuluinya, yaitu masuk masjid. Sholat jenazah juga begitu. Kenapa kita sholat jenazah? Karena jenazahnya sudah siap disolatkan, karena sudah dimandikan, sudah dikafani. Maka sebab sholat jenazah itu mendahului sholat jenazah. Artinya sholat-sholat yang sebabnya mendahului sholat-sholat tersebut boleh dilakukan pada 5 waktu yang akan disebutkan. Ada lagi sholat yang sebabnya itu menyertai sholat. Seperti sholat kusuf, sholat gerhana matahari. Begitu juga sholat khusuf, ya, sholat gerhana bulan. Terkait dengan gerhana matahari, sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Ini ada sebagian ulama yang menyebutnya sebabnya itu muqarin. Sebabnya itu muqarin. Dan ada ulama yang mengatakan sebabnya itu mutaqaddim. Ya. Ada ulama yang mengatakan sebab kenapa kita melakukan sholat gerhana matahari atau gerhana bulan? Ya karena pada saat sholat itu gerhana matahari dan gerhana bulan terjadi. Ya. Gerhana matahari dan gerhana bulan terjadi. Artinya bersamaan dengan terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari, kita melakukan sholat. Ini sebabnya muqarin. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan sebabnya itu mutaqaddim. Sebabnya apa? Mutaqaddim, mendahului sholat. Kenapa kita sholat gerhana matahari atau gerhana bulan? Ya karena telah muncul terlebih dahulu gerhana bulan, gerhana matahari sebelum kita melakukan sholat. Ya, tapi baik berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa sholat gerhana matahari atau gerhana bulan adalah sebabnya mutaqaddim atau muqarin, maka sholat gerhana matahari dan juga gerhana bulan itu boleh dilakukan pada 5 waktu yang akan disebutkan ini. Adapun sholat yang sebabnya mutaakhir, seperti sholat istikharah, ya. Seperti sholat istikharah, seperti sholat hajat, seperti sholat sunnah ihram, ya. Sholat sunnah ihram, sholat sunnah yang dilakukan sebelum kita melakukan ihram. Ini sebab mutaakhir. Sebabnya adalah apa? Mutaakhir. Tidak boleh dilakukan pada 5 waktu yang akan disebutkan. Begitu juga tidak boleh dilakukan sholat yang tidak memiliki sebab sama sekali pada 5 waktu yang akan disebutkan. Yaitu sholat sunnah mutlak. Ya. Sholat nafil mutlak atau sholat sunnah mutlaqah. Jadi orang kepingin sholat sunnah begitu saja. Apakah sholat istikharah? Bukan. Sholat tahajud? Bukan. Sholat hajat? Bukan. Sholat istikharah? Bukan. Sholat sunnah ihram? Bukan. Sholat gerhana matahari? Bukan. Sholat id? Bukan. Sholat tarawih? Bukan. Sholat witir? Bukan. Sholat sunnah mutlaqah. Jadi orang pengen sholat gitu aja. Ini tidak boleh, ya. Sholat sunnah yang tidak memiliki sebab sama sekali
maka dia tidak boleh dilakukan pada 5 waktu yang akan disebutkan. Yang pertama adalah 'inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a. Yang pertama adalah ketika terbit matahari sehingga matahari naik qadra rumhin, sekadar atau seukuran tombak. Yang dimaksud tombak di sini adalah tombak Arab, ya. Tombak Arab itu panjangnya adalah 7 dhira', 7 hasta. 7 hasta, satu hastanya mulai dari siku-siku sampai ujung jari. Ini satu hasta. Kurang lebih kalau dikonversi menjadi sentimeter kurang lebih 48 cm. Kenapa kurang lebih? Karena kalau dikonversi menjadi senti ada beberapa pendapat ya. Tapi umumnya guru-guru kita menjelaskan kurang lebih 48 cm. Jadi ketika terbit matahari sampai matahari naik seukuran tombak orang Arab. Seukuran 7 hasta. Ya, seukuran 7 hasta. Kurang lebih 3,5 meter, ya, kurang lebih. Maka tidak boleh melakukan sholat yang sebabnya mutaakhir atau tidak memiliki sebab pada saat itu. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa tidak diharamkan, tapi dimakruhkan. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak diharamkan, tapi dimakruhkan. Tapi baik pendapat yang menyatakan haram maupun pendapat yang menyatakan makruh, ini dua-duanya menyatakan bahwa sholat yang tidak memiliki sebab mutaqaddim atau muqarin, jika dilakukan pada 5 waktu itu, maka la tan'aqid, ya, tidak sah. Tidak sah. Nah, ada pengecualian jika seseorang berada di Haram Makkah, di tanah suci Makkah. Haram Makkah itu bukan hanya Masjidil Haram, ya, lebih luas dari Masjidil Haram. Ada batas-batasnya di sana. Jadi di Haram Makkah, di tanah haram di Makkah, itu boleh dilakukan sholat apapun, ya, boleh dilakukan sholat apapun, kapanpun, ya, boleh dilakukan sholat apapun, sholat apapun, kapanpun. Yang pertama sudah kita baca, 'inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Yang kedua, 'indal istiwa'i fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazulah. Waktu yang kedua adalah ketika tergelincirnya matahari pada selain hari Jumat, sebentar. Wa 'indal istiwa'i, ketika matahari tepat berada di tengah langit, fi ghairi yaumil jumu'ati, pada selain hari Jumat, hatta tazula, sehingga tergelincir. Ini waktunya latif, ya, kata para ulama. Waktunya itu latif sekali. Waktunya itu sebentar sekali. Ketika matahari tepat di tengah langit, sampai matahari bergeser sedikit atau condong sedikit atau tergelincir sedikit ke arah barat, itu waktunya sangat sedikit. Nah, pada saat itu diharamkan melakukan sholat yang tidak memiliki sabab mutaqaddim atau muqarib. Ya, artinya mungkin seseorang takbiratul ihram, pada saat itu takbiratul ihram, kemudian kalau dia langsung membaca Al-Fatihah, belum selesai baca Fatihah, itu matahari sudah condong sedikit ke arah barat. Para ulama menjelaskan bahwa hukum haramnya sholat yang tidak memiliki sabab mutaqaddim atau muqarin di waktu yang kedua ini adalah menyengaja memulai sholat pada saat itu. Menyengaja memulai sholat pada saat itu. Menyengaja melakukan takbiratul ihram pada saat itu, pada waktu yang kedua ini. Yaitu diharamkan dalam pengertian seperti itu. Yang ketiga, wa 'indal isfirari hatta taghruba, ketika matahari sudah mulai menguning.
ketika matahari sudah mulai menguning, hatta taghruba, sehingga terbenamnya matahari. Hatta taghruba, sehingga terbenamnya matahari. Ya, kalau di daerah Mojokerto itu ya jam 5, kalau saat-saat ini di daerah Surabaya, Mojokerto itu jam 5:10 sore ya, jam 5:15 itu matahari sudah berubah warnanya menjadi kuning. Hampir-hampir sudah menjelang terbenamnya matahari. Ya, haram dilakukan sholat yang tidak memiliki sabab mutaqaddim atau muqarib. Kalau sholat asar pada saat itu bagaimana? Hukumnya makruh ya. Hukumnya apa? Makruh. Artinya tidak dapat pahala. Orang itu kalau sholat asar sudah mepet waktu maghrib, ya 5 menit sebelum maghrib misalkan, sekian menit sebelum masuknya waktu sholat maghrib baru melakukan sholat asar, maka sholat asarnya hukumnya makruh. Artinya sholatnya sah tetapi tidak dapat pahala. Nah, yang dimaksud di sini ini bukan sholat asar tapi apa? Sholat yang tidak memiliki sabab mutaqaddim atau muqarib. Seperti yang kami sampaikan tadi. Sholat yang sebabnya adalah mutaakhir atau sholat yang tidak punya sebab sama sekali. Ya, sholat sunnah ihram misalkan ya, atau sholat hajat, sholat istikharah. Ya, haram dilakukan pada saat itu. Yang keempat adalah wa ba'da sholatis subhi hatta tatlu'a syamsu. Hatta tatlu'a syamsu. Setelah melakukan sholat subuh, hingga terbit matahari secara sempurna. Hingga terbit matahari secara sempurna. Terbit matahari secara sempurna, ini yang dimaksud adalah hingga matahari naik seukuran tombak orang Arab. Sehingga matahari naik seukuran tombak orang Arab, yaitu 7 hasta atau 7 dhira'. Ya, tidak boleh melakukan sholat yang tidak memiliki sabab mutaqaddim atau muqarin pada saat itu. Yang kelima adalah wa ba'da sholatil asri, setelah melakukan sholat asar. Setelah melakukan sholat asar hatta taghruba, sehingga terbenam matahari. Sehingga terbenam matahari. Walaupun sholat asar itu dijamak, ya. Walaupun sholat asar itu dijamak takdim dengan sholat zuhur. Dalam perjalanan, sholat asarnya dimajukan, dikerjakan pada waktu sholat zuhur, ya. Ini disebut dengan jamak takdim. Nah, setelah seseorang melakukan sholat zuhur pada waktunya, kemudian sholat asar di waktu sholat zuhur, di jamak takdim. Setelah dia melakukan sholat asar, maka dia, walaupun sholat asarnya ini dilakukan pada waktu sholat zuhur, karena di jamak takdim pada saat dia musafir, maka setelah melakukan sholat asar, orang tersebut tidak boleh melakukan sholat yang tidak memiliki sabab mutaqaddim atau muqarin. Jadi kalau memiliki sabab mutaqaddim atau muqarin, di 5 waktu ini boleh dilakukan. Ya, Bapak Ibu, setelah melakukan sholat asar misalkan, ya, kemudian setelah itu ada acara di masjid, masuk ke dalam masjid, tetap disunahkan melakukan sholat tahiyatul masjid. Bapak Ibu, setelah melakukan sholat subuh, ada jenazah, ada orang yang meninggal, ada tetangga yang meninggal. Langsung disolatkan setelah melakukan sholat subuh, misalkan, boleh. Karena sholat jenazah itu sababnya adalah mutaqaddim, ya. Sababnya adalah mutaqaddim. Yang tidak boleh dilakukan pada 5 waktu yang telah kita sebutkan tadi adalah sholat yang sababnya mutaakhir atau tidak memiliki sabab sama sekali.
Ada tambahan keterangan dari syarah kitab ini, dikatakan bahwa diharamkan menyengaja mengakhirkan sholat sampai akhir waktu, sehingga tidak memungkinkan melakukan sholat itu dengan seluruh rakaatnya. Walaupun misalkan bisa dilakukan satu rakaat di antara beberapa rakaat yang seharusnya dilakukan. Sholat Isya misalkan ya, diakhirkan sampai 1 menit sebelum masuk waktu sholat subuh. Ya, sehingga 1 menit itu kalau kita seandainya melakukan 4 rakaat sholat Isya, maka tidak cukup. Itu haram ya. Menyengaja mengakhirkan sholat hingga sampai batas waktu menjelang masuknya waktu sholat berikutnya, sehingga tidak terlaksana seluruh rakaat yang seharusnya kita lakukan, maka hukumnya adalah haram. Demikian, ini siaran ulang ya, karena kajian terkait dengan pasal ini sebelumnya minggu yang lalu pada hari Rabu kalau nggak salah, atau Selasanya, itu tidak terekam. Maka atas permintaan admin Zoom, pasal ini pembahasannya kita ulang pada saat ini supaya bisa terekam dan bisa terdokumentasikan, nantinya akan diupload ke YouTube. Barakallahu fikum, nuhallil. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nuhallil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Sebentar, ada pertanyaan ya. Waktu yang kedua. Gimana pertanyaannya tadi? Sebentar ya. Boleh dijelaskan lagi waktu nomor 2. Waktu nomor 2. Yang pertama adalah inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Yang kedua adalah wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazul. Yang kedua adalah ketika matahari berada tepat di tengah langit pada selain hari Jumat. Pada selain hari Jumat, sehingga atau sampai matahari tergelincir, sampai matahari condong ke arah barat. Ketika matahari sudah condong ke arah barat, itu kan sudah masuk waktu sholat zuhur. Ya, boleh kita melakukan sholat sunnah qobliyah misalkan ya, atau sholat sunnah yang lain, apapun sholat sunnahnya. Walaupun sababnya itu mutaqaddim, muqarin, mutaakhir, tidak punya sebab sama sekali. Kalau matahari sudah condong sedikit ke arah barat, kita boleh melakukan sholat sunnah. Yang tidak boleh dilakukan sholat di dalamnya, terkait dengan nomor 2 ini adalah memulai sholat pada saat matahari tepat di tengah langit. Pada selain hari Jumat ya. Kalau pada hari Jumat, boleh ya. Pada hari Jumat, boleh. Orang yang akan melakukan sholat Jumat itu, dia melakukan sholat sunnah pada saat matahari tepat di tengah langit, itu boleh. Yang tidak boleh adalah di luar hari Jumat dan di luar tanah haram Mekah. Ya. Tidak boleh memulai sholat ketika matahari tepat di tengah langit. Ya. Sampai matahari condong sedikit ke arah barat. Nah, ini waktunya sebentar aja. Waktunya hanya sebentar. Jadi pengharaman para ulama terhadap sholat yang tidak memiliki sabab mutaqaddim atau muqarin pada waktu yang nomor 2, ini dalam pengertian tidak boleh seseorang memulai takbiratul ihram, memulai sholat dengan membaca takbiratul ihram pada saat itu. Ya. Walaupun 2 rakaat yang dilakukan itu tidak jatuh dalam seluruh waktu itu. Karena waktu itu hanya sebentar sekali. Waktunya hanya sebentar sekali. Jadi yang dimaksud haram dilakukan sholat pada saat nomor 2 ini adalah diharamkan memulai sholat.
ya. Meskipun nanti rakaat kedua orang tersebut sudah berada pada waktu yang dibolehkan melakukan sholat. Tetapi saat takbiratul ihram itu tidak boleh ya. Takbiratul ihram itu dijatuhkan atau dilakukan tepat ketika matahari berada di tengah langit. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ustaz minta penjelasan, mohon penjelasannya, bolehkah sholat tahiyatul masjid di teras atau rooftop? Ya, artinya bangunan yang sudah diwakafkan untuk sholat itu disebut masjid. Lahu ahkamul masjid. Dia memiliki hukum-hukum masjid. Kalau terasnya itu adalah bagian dari tanah yang diwakafkan, maka sholat tahiyatul masjid di teras masjid itu juga dihukumi sebagai tahiyatul masjid. Tapi kalau teras masjid itu bukan bagian dari tanah wakaf, hanya tambahan saja, maka sholat di situ tidak dihukumi sebagai sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi umumnya di masjid manapun ya, teras itu termasuk bagian di tanah wakaf. Teras itu bagian dari tanah wakaf. Jadi bukan masalah teras atau bagian dalam, tapi masalahnya adalah apakah teras itu termasuk bagian yang diwakafkan apa tidak. Di masjid yang berada di Pondok Pesantren Komarudin ya, kalau nggak salah dulu saya beberapa kali berkunjung. Masjidnya besar, tapi tanah yang diwakafkan itu hanya sekian meter bagian depannya saja. Ada tandanya di situ, ya, ada tandanya. Jadi para santri atau orang-orang yang berjamaah di masjid itu disampaikan kepada mereka kalau ingin melakukan sholat tahiyatul masjid ya di bagian depannya yang tanah yang diwakafkan. Jangan di bagian tengahnya, jangan di bagian belakang, karena itu bukan masjid. Walaupun itu ada bangunan masjid di Pondok Komarudin di Bungah, Gresik, itu ada tandanya, ada tulisannya. Ya, masjidnya adalah mulai dari garis ini, diberi garis ya. Di belakangnya itu tidak memiliki hukum masjid. Baik, tadi sudah baca tahlil ya. Kita baca lagi untuk mengakhiri majelis ini. Satu kali tahlil, satu kali salawat Nabi la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.